Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1231-1240. Bab 1231 Tolong menikahlah denganku. Wu Yun tertegun sejenak, dan kemudian tidak ragu lagi. Dia bisa merasakan kengerian dari hal itu. Nafas yang keluar saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Sangat buruk. Ikuti jejak Paman Chong, berbalik dan terbang menjauh. Setelah pergi, Wu Yun diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, Paman Chong mengingatkan saya, jika tidak, saya mungkin tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup. Beberapa saat setelah dia pergi, dia mendengar suara keras di belakangnya. Mungkin gunung itu hancur. Pada saat yang sama, raungan yang membekukan darah dan jeritan menyakitkan terdengar di seluruh hutan. Ketika hal itu terungkap, orang-orang itu mungkin akan mati semua. Bahkan Zamasu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Wu Yun penasaran dengan apa itu, dan apakah nenek moyang dalam legenda Xinjiang Selatanlah yang telah menguasai teknik tubuh serangga Gu hingga puncaknya. Tapi ini mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk penasaran pada sesuatu yang tidak ada gunanya baginya. Ketiga orang tersebut segera melarikan diri dan tidak kembali ke Xinjiang Selatan. Dia berlari sampai ke pintu keluar Gunung Siwanda. Tepat ketika Wu Yun bertanya-tanya mengapa mereka tidak kembali ke klan Xinjiang Selatan. Paman Chong berkata dengan putus asa dan tak berdaya, benda itu telah keluar. Mulai sekarang, Xinjiang Selatan tidak akan ada lagi. Apa sebenarnya itu? Akankah ia meninggalkan Xinjiang Selatan di masa depan dan membahayakan semua makhluk hidup? Tanya Wu Yun. Tidak, sama seperti kita. Ia terkutuk dan tidak bisa meninggalkan pegunungan 100.000. Kata Paman Chong. Tiba-tiba, ekspresi Paman Chong berubah. Lalu aku melihatnya tiba-tiba menggambar busur aneh di depannya. Ini sepertinya semacam sidik jari ajaib. Tiba-tiba, dia menamparkan Ahmen dengan telapak tangannya. Wajah Ahmen berubah dari merah menjadi putih, dari ungu menjadi biru. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah pada saat itu, Paman Chong telah berubah menjadi seorang lelaki tua kurus yang sama marahnya dengan seorang Gossamer. Di mana momentum sebelumnya? Saat ini, dia tampak seperti orang sekarat. Paman Chong, apa yang kamu? Wu Yun ingin bertanya, tetapi Paman Chong tidak membiarkannya melanjutkan. Dia berkata dengan nada lemah dan mendesak, Wu Yun, aku tidak peduli siapa kamu, tapi mulai sekarang, aku mempercayakan orang suci itu kepadamu. Aku baru saja menghabiskan seluruh hidupku untuk menyegel kutukan di tubuhku demi Santo. Segel ini dapat bertahan selama 2 tahun. Mulai sekarang, dia masih memiliki 2 tahun untuk hidup. Dalam 2 tahun, Anda harus menemukan cara untuk menghilangkan kutukan untuknya, jika tidak, orang suci itu akan mati. Saya mohon kamu. Saat dia berkata, aku melihat Paman Chong benar-benar menekuk lututnya dan berlutut di depan Wu Yun. Wu Yun dengan cepat membantunya berdiri. Awalnya, dia sebenarnya tidak siap untuk menyetujui Paman Chong. Meskipun hal itu terungkap, Xinjiang Selatan tidak dapat kembali lagi. Tapi ini tidak ada hubungannya langsung dengan Wu Yun. Meskipun dialah yang memanggil orang-orang kuat dari benua wilderness. Tetapi meskipun dia tidak berteriak, mereka akan mengambil tindakan pada waktu tertentu. Mereka pergi ke sana karena keserakahan mereka sendiri, dan tidak mungkin mereka membiarkan penduduk Xinjiang Selatan menekan hal itu lagi. Saya khawatir hal ini tidak dapat dihindari pada akhirnya. Segalanya sepertinya sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah. Selain itu, tanggung jawab yang diembannya sudah cukup berat, dan dia tidak mau memikul tanggung jawab menyelamatkan orang suci lain di Xinjiang Selatan. Namun, berlututnya Paman Chong membuatnya terguncang. Apa yang membuat seorang lelaki tua dengan budidaya mengerikan berlutut dan memohon padanya, orang asing? Meski persahabatan di antara mereka tidak terlalu dalam, bahkan bisa dikatakan tidak ada persahabatan. Tapi Wu Yun tahu bahwa Paman Chong adalah orang baik, dan Aman juga orang baik. Yang buruk adalah Zamasu dan yang lainnya. Sambil mengertakkan gigi, Wu Yun setuju. Paman Chong, aku berjanji, cepat bangun, tapi bagaimana aku bisa menghilangkan kutukan ini? Setidaknya, kamu harus memberiku harapan. Ketika Paman Chong melihat Wu Yun menyetujuinya, senyuman muncul di wajahnya yang layu. Berkata, ada rumor kuno di selatan Xinjiang bahwa ada sesuatu yang dapat menghilangkan kutukan di pegunungan peri luar negeri. Saya berlutut dan memohon lagi.
Saya akan mempercayakan orang suci itu kepada Anda selama 2 tahun. Ingat, segel saya hanya bisa bertahan lama selama 2 tahun. Dia berkata. Suara Paman Chong semakin lemah. Akhirnya tidak ada nafas. Aduh. Wu Yun menghela nafas tak berdaya dan menyesal. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sebelumnya, segala sesuatu ada sebab dan akibat. Tapi kali ini aku berjanji pada Paman Chong untuk menghilangkan kutukan aman. Sejujurnya, bahkan saat ini, Wu Yun sedikit bingung. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia setuju. Tapi karena Anda sudah setuju, apalagi yang bisa Anda lakukan selain memenuhinya? Apakah kamu meninggalkan Ahmen di sini? Adapun pegunungan peri di luar negeri, Wu Yun akan pergi ke sana. Jika waktunya tiba, bawa aman bersamamu. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun menguburkan Paman Chong di tempat. Di belakangnya, terdengar serangkaian raungan yang mematikan rasa. Kalau dipikir-pikir, itu adalah monster yang membuat kekacauan di pegunungan. Untungnya, Paman Chong berkata monster itu tidak berani meninggalkan Gunung Siwan. Bahkan Zamasu itu langsung terbunuh. Jika Anda datang ke benua hutan belantara, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun menggendong Aman yang masih pingsan, dan terbang menjauh dari Siwandasan. Namun ia tidak langsung pergi, melainkan berhenti di suatu tempat tak berpenghuni di luar gunung. Pakaian Ahmen terlalu aneh dan mencolok. Karena kita akan pergi ke benua hutan belantara, lebih baik menjadi orang biasa. Jika tidak, sekilas orang akan tahu bahwa dia berasal dari Xinjiang Selatan, yang pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekitar 2 jam kemudian, Ahmen perlahan bangun dan berbalik. Yang aneh adalah dia tidak tampak terkejut melihat dia telah meninggalkan Siwandasan. Bahkan ketika Wu Yun bercerita tentang Paman Chong, dia sangat tenang. Setelah hening lama, Aman berkata, semua ini sudah ditakdirkan, tidak ada yang bisa mengubahnya, aku hanya tidak menyangka bisa keluar hidup-hidup, Paman Chong memintamu menemukan cara untuk menghilangkan kutukan untukku, kamu tidak perlu membantuku. Kalau begitu, itu hanya legenda. Faktanya, tidak ada yang memastikannya sama sekali. Mungkin, itu hanya kebohongan yang suku kita buat sendiri di bawah tekanan kutukan. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya lagi, tidak bicara lagi. Dia duduk setengah duduk di tanah, menundukkan kepalanya ke dada, dan tubuhnya sedikit gemetar. Saya tidak tahu apakah dia menangis atau takut. Tidak ada lagi sikap acuh tak acuh dan percaya diri yang dimiliki orang suci Xinjiang Selatan ketika Wu Yun melihatnya sebelumnya. Sebenarnya agak menyedihkan. Wu Yun mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasa kasihan pada Aman. Kalau dipikir-pikir, pengalaman hidupnya sebenarnya sangat menyedihkan. Ia ditakdirkan untuk dikorbankan begitu ia dilahirkan. Di usia yang paling baik dan paling pantas dimanjakan, ia kehilangan ayahnya lagi. Hidup dengan kebencian selama bertahun-tahun. Aku khawatir hanya dia yang tahu rasa sakit di hatinya. Jangan khawatir, karena aku berjanji pada Paman Chong, aku tidak mengingkari janjiku. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kamu harus memiliki kehidupan yang sempurna. Kata Wu Yun ringan. Hidup yang sempurna. Ahmen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lingkaran matanya sangat merah. Sepertinya dia benar-benar menangis tadi. Saat ini, dia menatap Wu Yun dengan tatapan aneh. Dia bergumam, tak seorang pun pernah mengucapkan kata-kata kehidupan yang sempurna kepadaku. Menikahlah denganku. Kata-kata Aman yang tiba-tiba membuat Wu Yun benar-benar lengah. Jangan salah paham, aku tidak menyukaimu, aku hanya ingin menghabiskan 2 tahun sisa hidupku untuk merasakan apa yang mereka sebut cinta. Aku tidak ingin membiarkan diriku mati dengan penyesalan. Bab 1232 Darah Heksin, jalan keluarnya. Siapa bilang kamu akan mati dalam 2 tahun? Kata Wu Yundao. Itu hanya legenda. Kutukan ini tidak bisa dihilangkan. Kata Aman. Tiba-tiba, dia mengganti topik pembicaraan lagi dan berkata, kamu tidak mau menikah denganku. Apakah kamu tidak menyukaiku? Wu Yun sedikit malu. Setelah jeda, dia berkata, tidak. Saya mengatakan bahwa jika Anda memiliki kehidupan yang sempurna, Anda pasti akan memilikinya. Saya akan membantu Anda menghilangkan kutukan. Kami akan membicarakan sisanya nanti. Ahmen mengerutkan kening, mungkin karena dia tidak terlalu yakin. Pahami maksud Wu Yun. Tapi dia tidak melanjutkan topiknya. Saya melihatnya mengeluarkan botol obat ungu dari cincin penyimpanan. Berkata, ini adalah serbuk sari kumis ajaib yang Anda inginkan. Wu Yun mengambil serbuk sari kumis ajaib dan merasa bahagia. Setidaknya perjalanannya ke selatan Xinjiang tidak sia-sia, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bailing, kita bisa diselamatkan. Kemudian, Wu Yun bersiap untuk membawa Aman kembali ke benua selatan terlebih dahulu.
Biarkan dia berganti pakaian terlebih dahulu dengan pakaian yang dikenakan oleh wanita dari benua alam liar. Aman tidak menolak. Saat Ahmen mengenakan pakaian biasa, Wu Yun tertegun sejenak. Meskipun Aman adalah seorang gadis dari Xinjiang Selatan, dia sangat tampan dan murni. Dia lebih murni dari wanita manapun yang pernah dilihat Wu Yun. Kemurnian seperti ini berbeda dengan Bai Ling. Dia merasa seperti selembar kertas kosong bagi Wu Yun. Seorang gadis kecil yang tidak terkontaminasi oleh apapun dan tidak mengerti apapun. Mulai sekarang, jangan gunakan teknik racun seranggamu lagi. Wu Yun bertanya ragu-ragu. Karena dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan wanita berpenampilan murni dengan serangga beracun itu. Ya, jawaban ini membuat Wu Yun tertegun lagi. Awalnya dia mengira Aman akan menolak. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Tapi dia tidak menyangka kalau dia langsung setuju. Tapi Wu Yun tidak banyak bicara, dan membawa Aman menuju benua selatan. Prioritas pertama sekarang adalah menyelesaikan masalah Bai Ling. Adapun menyetujui Tuan Istana Yang Yiyun untuk membangun kembali Istana Danhun dan menghancurkan Istana Seni Bela Diri. Bukan karena Wu Yun tidak mau, hanya saja dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jika dia ingin menghancurkan Istana Seni Bela Diri sepenuhnya, dia mungkin harus menunggu sampai dia benar-benar berdiri di puncak benua hutan belantara. Hanya dengan kekuatan yang tak tertandingi Anda dapat melakukannya. Saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan semua ini sampai dia kembali dari luar negeri. Bagaimanapun, orang kuat di Istana Seni Bela Diri lebih dari sekedar Doktian dengan budidaya peringkat 9. Istana Seni Bela Diri yang bahkan aparat penegak hukum di benua utara tidak berani mengganggunya. Latar belakangnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Tentu saja, Wu Yun juga memikirkan bagaimana jadinya jika dia bisa mengeluarkan monster itu dari pegunungan 100.000. Mungkin Istana Seni Bela Diri akan segera lenyap. Namun, jika monster itu keluar, lebih dari satu Istana Seni Bela Diri mungkin akan hancur. Tapi setidaknya setengah, atau bahkan seluruh benua hutan belantara. Belum lagi Wu Yun tidak bisa melakukannya, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan melakukannya. Kembali ke benua selatan adalah perjalanan panjang lainnya. Karena dia membawa Aman bersamanya, Wu Yun tidak melakukan perjalanan siang dan malam. Hampir sebulan kemudian, kami kembali ke benua selatan. Tidak ada keraguan ketika Lian Ran, Bai Lier dan yang lainnya melihat Wu Yun telah membawa gadis lain kembali. Dan dia sangat cantik sehingga dia langsung menjadi marah. Dia maju untuk menanyainya lagi dan lagi. Wu Yun menjelaskan, tapi itu tidak berpengaruh. Dia dimarahi oleh kedua wanita itu. Ahmen tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin inilah yang dimaksud Wu Yun dengan kehidupan yang sempurna. Bai Ling, sebaliknya, tidak menghindar, dia membawa Ahmen ke kamar dan mengabaikan mereka bertiga. Suatu hari kemudian, Wu Yun menemukan dekan, Ling Yuanwu. Siapkan semua bahan obat untuk menyempurnakan pil asal hati spiritual. Saat ini, Wu Yun tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa tahun. Setelah semua kerja keras, akhirnya berakhir. Saya tidak bisa mengatakan itu lega, gembira, atau lega. Dia selalu merasa malu pada Bai Ling, jika penampilannya tidak menarik perhatian kelompok tentara bayaran duri darah. Mungkin Bai Ling masih menjalani kehidupan yang tenang dan stabil di pegunungan dan hutan bersama kakeknya. Pil asal hati spiritual adalah satu-satunya kompensasi yang dapat diberikan Wu Yun kepada Bai Ling. Hanya ada dua orang di ruangan itu. Kuali Qian Kun Fulong berdiri di tengah. Di sebelah kuali ditempatkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan ramuan. Namun, masih ada bahan yang hilang. Ada juga bahan obat terpenting yang belum siap. Itu adalah darah mereka berdua. Hanya ketika keduanya benar-benar terhubung satu sama lain dan mengikuti kata hati mereka barulah darah hati mereka dapat bekerja. Hanya pil asal hati spiritual ini yang dapat berhasil dimurnikan. Jika tidak, upaya Wu Yun selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Faktanya, momen ini juga merupakan momen yang paling dikhawatirkan Wu Yun. Ia tidak takut akan penderitaan apapun, ia takut tidak mampu melewati ujian hatinya. Dia takut dia tidak akan bisa mengesampingkan semuanya dan menaruh seluruh pikirannya pada Bai Ling dengan sepenuh hati. Luo Yao adalah rintangan yang tidak akan pernah dia lewati. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Ditanya, Bai Ling, apakah kamu siap? Ya, kamu siap, saudara Wu Yun. Dalam beberapa tahun terakhir, Bai Ling telah memikirkannya siang dan malam. Hatiku sudah menjadi milikmu, dan aku selalu siap. Ya,
Wu Yun mengangguk dan memotong ujung jari Bailing. Aliran darah menetes dari sela-sela jari-jarinya. Wu Yun memotong ujung jarinya dan menyatukannya. Darah. Mereka menyatu dan mereka menutup mata. Diam-diam menunggu saat hati masing-masing terhubung, darah mereka menyatu, dan mekar. Namun, pada akhirnya mereka gagal. Hasil seperti itu mungkin tidak terduga, namun tidak terlalu tidak terduga. Wajah Bailing menunjukkan sedikit kekecewaan yang tidak mudah dideteksi. Wu Yun merasa sedikit bersalah dan berkata, Bailing, maafkan aku. Saudara Wu Yun, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Bailing menghentikannya. Beri aku waktu, Bailing, kata Wu Yundao. Kemudian, dia memejamkan mata, ingin memasuki konsentrasi dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, semakin sering hal ini terjadi, sosok Luo Yao semakin melekat di benaknya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa melakukannya. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya, merasa bersalah. Apakah ini kekonyolan takdir? Aku sudah bekerja keras begitu lama, tapi yang kudapat hanyalah omong kosong. Aku tetap tidak bisa menyelamatkan Bailing. Hei, bocah nakal, kamu tidak perlu membuatnya terlalu rumit. Inilah asal-muasal jiwa. Dan, aku pernah mendengarnya. Ini hanyalah jebakan yang sengaja dirancang oleh sang pencipta saat itu. Bahkan, dia juga meninggalkan jalan keluar, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar di lautan kesadarannya. Melarikan diri, mundur apa? Katakan padaku secepatnya. Wu Yun Yuruo mengambil sedotan penyelamat dan berkata dengan tergesa-gesa. Ini jalan keluarnya, yaitu. Saat dia mengatakan ini, dia mendengar semburan tawa nakal yang datang dari lonceng penciptaan ilahi. Ekspresi Wu Yun berubah, dia mungkin tahu retret apa yang dibicarakan orang tua itu. Tapi, bisakah dia lulus ujian ini? Bisakah dia melakukan ini? Dalam hatinya, Bailing adalah adiknya. Bab 1233 Pil Asal Hati Spiritual. Benar saja, lonceng penciptaan ilahi membuang senyuman kebenciannya dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan darah perawan pemilik tubuh Roh Kudus, dan kemudian menggabungkannya dengan darah pemurni, kamu juga bisa menjadi sumber pil asal hati spiritual. Meskipun Wu Yun sudah menduganya, tapi setelah mendengar kabar dari Dewa Pencipta, perkataan Zong, namun dia masih tertegun. Dia secara alami tahu apa yang disebut darah perawan itu. Namun, di dalam hatinya, Bailing adalah adiknya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak, itu hanya karena aku memperlakukan Bailing sebagai saudara perempuanku sehingga aku tidak dapat terhubung dengannya. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang bersifat binatang, bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkannya? Jelas, Wu Yun merasa jijik dengan melakukan ini. Lonceng ilahi penciptaan berkata tanpa daya, terserah Anda. Dia masih memiliki kehidupan yang baik selama lebih dari setahun. Ada baiknya bagi Anda untuk melatihnya secara perlahan. Saya akan berlatih. Setelah mengatakan ini, lonceng ilahi penciptaan berhenti membuat gerakan apapun. Wu Yun menghela nafas dan berpikir keras lagi. Lebih dari setahun. Ya, Bailing masih punya waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya, Wu Yun dapat menghabiskan setidaknya 1 tahun lagi untuk memikirkan cara mengatasi masalah ini. Tapi, bisakah Wu Yun menunggu? Amanke masih menunggunya untuk membawanya ke pegunungan peri luar negeri untuk menemukan cara menghilangkan kutukan. Ahmen hanya punya waktu 2 tahun untuk hidup. Apalagi jika Wu Yun ingin pergi ke pegunungan peri di luar negeri, dia harus melintasi lautan sepanjang 80 juta mil. Ini adalah surga bagi monster laut. Dengan kekuatan Wu Yun saat ini, dia mungkin akan dihancurkan oleh Kraken sebelum dia mencapai titik tengah. Dilihat dari berbagai rumor yang didengar Wu Yun. Jika Anda ingin pergi ke negeri dongeng di luar negeri. Dengan kata lain, jika Anda ingin melintasi lautan sepanjang 80 juta mil dengan aman, Anda setidaknya harus mencapai tingkat transformasi spiritual atau lebih. Bahkan kebanyakan orang harus mencapai level puncak peringkat ke-9 sebelum berani mencoba melintasi lautan sepanjang 80 juta mil. Dan Wu Yun baru mengatasi kesengsaraan tingkat pertama sekarang. Dia harus menyelesaikan masalah Bailing secepat mungkin, dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Dia tidak punya waktu untuk terus membuang waktu untuk masalah pil sumber jiwa. Setelah itu, Wu Yun menghabiskan 2 hari lagi mencoba membuat dirinya melupakan Luo Yao dan segalanya untuk sementara. Aku hanya menyimpan kenangan tentang Bailing di hatiku. Tapi, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan tidak untuk sesaat. Faktanya, ini semua sia-sia, jika Wu Yun bisa melakukannya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Pada akhirnya, dalam keputusasaan,
Wu Yun memilih untuk berkompromi. Karena dia benar-benar tidak bisa hanya memikirkan Bai Ling. Oleh karena itu, jika dia ingin menyelamatkan Bai Ling, hanya ada satu jalan di depannya. Yaitu untuk mendapatkan darah perawan Bai Ling. Tentu saja hal ini harus disetujui oleh Bai Ling. Di dalam kamar, Wu Yun memanggil Bai Ling sendirian lagi. Saat menghadapi Bai Ling saat ini, ekspresinya sedikit aneh, bahkan sedikit malu. Dia tidak ingin mengatakan ini, tapi dia harus melakukannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Wu Yun berkata, Bai Ling, bisakah kamu memberiku darah perawanmu? Tidak ada keraguan ketika Bai Ling mendengar kalimat ini. Dia tertegun sejenak, lalu pipinya dengan cepat memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia bergumam, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Dia, tidak, Bai Ling, jangan salah paham. Wu Yun dengan cepat menjelaskan dan menceritakan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan keberadaan lonceng penciptaan ilahi, tetapi hanya mengatakan bahwa dia mempelajarinya dari sebuah buku kuno. Setelah itu, Wu Yun menyalahkan dirinya sendiri lagi, Bai Ling, aku tahu ini salahku. Aku punya orang lain di hatiku. Aku tidak bisa melakukannya padamu. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi ini adalah juga. Saudaraku, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Sebelum Wu Yun selesai berbicara, Bai Ling menghentikannya. Bahkan tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Saya bersedia. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya di dalam hati Anda, saya sudah mengambil keputusan. Saya ingin menjadi wanita Anda, dan saya hanya bisa menjadi wanita Anda. Bibir harum Bai Ling menyatu erat. Faktanya, Wu Yun tidak tahu apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Namun, untuk menyelamatkan Bai Ling, dia tidak punya pilihan. Setelah 1 hari 1 malam, mengandalkan bantuan Divine Cauldron dan Qian Kun Fulong Cauldron, obat mujarab tingkat 8 kelas atas, pil asal hati spiritual berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona dan disempurnakan. Melihat ramuan yang tergantung di atas kuali ilahi, Wu Yun merasakan emosi campur aduk di hatinya. Tubuh Roh Kudus, salah satu dari 7 tubuh suci yang diwarisi dari zaman kuno. Namun memiliki salah satu kelemahan terbesarnya, yaitu setiap orang yang memiliki tubuh Roh Kudus akan mengalami siksaan yang sangat menyiksa pada malam bulan purnama setiap bulannya. Terlebih lagi, seiring bertambahnya usia, rasa sakit menjadi semakin sering dan tak tertahankan. Hingga usia 16 tahun, ia meninggal dalam kesakitan karena tak sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, Wu Yun telah menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan Bai Ling dari rasa sakit ini. Dia juga telah bekerja keras untuk menyempurnakan pil asal hati spiritual untuk sepenuhnya mengatasi serangan balik Bai Ling. Sekarang, akhirnya berhasil. Wu Yun tersenyum. Dia memandang Bai Ling di tempat tidur dan berkata, ambillah. Mulai sekarang, kamu akan benar-benar bebas. Tetapi Bai Ling tidak segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia bertanya, Saudara Wu Yun, kamu mengatakan bahwa ketika tubuhku pulih, kamu akan mengajariku cara berlatih, kan? Wu Yun mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak ingin Bai Ling berlatih, dia hanya menyetujuinya di masa lalu hanya untuk membuat Bai Ling bahagia. Dia ingin Bai Ling menjalani kehidupan biasa tanpa rasa sakit atau kesulitan. Sekali Anda memulai jalur kultivasi, Anda tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Jalur kultivasi penuh bahaya. Dan karena kondisi fisik Bai Ling, dia harus menanggung kecemburuan banyak orang di masa depan. Menanggung kejahatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan yang membosankan mungkin bukanlah hal yang buruk. Namun dia lebih tahu bahwa dia tidak bisa menolak permintaan Bai Ling. Mungkin, alasan yang membuatnya tetap hidup selama bertahun-tahun adalah karena dia ingin bisa berlatih sendiri suatu hari nanti. Menarik napas dalam-dalam, Wu Yun mengangguk. Bai Ling tersenyum dan menelan pil asal hati spiritual dalam satu tegukan. Wu Yun juga punya rencana umum untuk masa depan Bai Ling. Ketika saatnya tiba, dia akan pergi ke pegunungan peri di luar negeri, dan dia tidak bisa membawanya bersamanya. Kirim dia ke Gunung Ziyun dulu, dan bergabunglah dengan Lin Zihan sebagai murid Tao Ziyun. Wu Yun merasa lega karena Tao Ziyun merawatnya. Terlebih lagi, dengan Lin Zihan bersama, dia tidak akan kesepian. Tapi Bai Ling punya tempat tujuan, di mana Lian Ran. Apa yang akan dilakukan Lian Ran jika Bai Ling diusir? Keberadaan Bai Lier tidak menentu. Apakah Lian Ran akan ditinggal sendirian di sini mulai sekarang? Akankah dia setuju? Memikirkan hal ini, Wu Yun menjadi terjerat lagi. Bab 1234 Gunung Ziyun. Semakin aku memikirkannya, semakin aku jadi bingung. Nasib yang buruk. Wu Yun menghela nafas tanpa daya.
Sekitar 3 hari kemudian, kemanjuran pil asal hati spiritual mulai berlaku, dan serangan balik dari tubuh Roh Kudus Bai Ling dihilangkan sepenuhnya. Dan Wu Yun juga bisa merasakan bahwa Bai Ling tampak menjadi orang yang berbeda sekarang. Saya tidak bisa mengatakan apa itu, tapi saya merasa temperamennya telah berubah. Sepertinya tiba-tiba, dia menjadi sangat suci, dan seluruh dirinya dipenuhi dengan roh peri. Mungkin, inilah penampilan yang seharusnya dimiliki oleh tubuh Roh Kudus. Masalah Bai Ling akhirnya terselesaikan, dan Wu Yun pun menjelaskan maksudnya. Dia berkata bahwa dia mungkin harus menjauh untuk sementara waktu dan berencana mengirim Bai Ling ke Gunung Ziyun. Bai Ling tentu saja menolak, tapi Wu Yun menjelaskan. Dia juga memberitahunya bahwa Pendeta Tao Ziyun adalah seorang senior yang telah mencapai kultivasi surgawi. Jika Anda mengikutinya, kultivasi Anda akan meningkat lebih cepat. Dan Wu Yun juga berjanji akan kembali menjemputnya dan terbang ke dunia peri bersama. Bai Ling dengan enggan menyetujuinya. Tapi saat Wu Yun khawatir, masalah Bai Ling telah terpecahkan. Li Yanran tidak senang lagi. Dia hanya memberi Wu Yun 2 pilihan. Biarkan dia mengikuti Wu Yun, atau dia akan pergi ke Gunung Ziyun bersama Bai Ling. Atau bunuh diri. Ini, Wu Yun terdiam sesaat. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mengirim Li Yanran ke Gunung Ziyun bersama-sama. Tetapi dalam hal kualifikasi kultivasi, Li Yanran terlalu biasa, dan dia tidak yakin apakah Tao Ziyun akan menerimanya. Tapi dia tidak menyangka Li Yanran akan memaksanya mati. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa setuju dan membawa mereka ke Gunung Ziyun bersama. Tapi dia tidak pernah menyangka saat ini, Bai Lier akan melompat keluar lagi. Semua orang di kiri dan kanan tidak puas, jadi dia ingin pergi. Wu Yun tiba-tiba merasa pusing. Bai Lier memiliki status khusus. Secara umum, manusia kuat seperti Tao Ziyun tidak suka bergaul dengan binatang. Jika Li Yanran baik-baik saja, maka Bai Lier. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Wu Yun, Bai Lier bertekad untuk pergi. Kalau tidak, dia akan tetap berpegang pada Wu Yun. Meskipun budidaya Bai Lier tidak lemah, bagaimana mungkin Wu Yun berani membawanya melintasi lautan sejauh 80 juta mil lagi? Memang tidak mudah untuk memimpin Amen, tetapi menambahkan Bai Lier ke dalam campuran bahkan lebih sulit lagi. Dia tidak punya pilihan selain setuju dan mengirimnya ke Gunung Ziyun bersama. Adapun Tao Ziyun, jika guru Tao Ziyun dengan tegas menentangnya, biarkan Lin Zihan menemukan cara untuk menyampaikan kata-kata yang baik. Semuanya sudah siap. Suatu hari kemudian, Wu Yun membangunkan Xiao Jin dari pengasingan. Selama perjalanan ke pegunungan peri luar negeri ini, Anda akan menemukan banyak peluang dan petualangan. Wu Yun tentu saja ingin membawa Xiao Jin bersamanya. Tapi yang mengejutkan Wu Yun adalah, tanpa diduga, tingkat kultivasi Xiao Jin masih mengikuti jejak Wu Yun. Ketika ketiga bersaudara itu berpisah sebelumnya, Xiao Jin 1 tingkat lebih tinggi darinya dalam kultivasi. Tapi saat itu, yang ada hanyalah Yuan Hejing. Namun selama periode waktu ini, Wu Yun mengalami banyak petualangan sebelum dia mencapai alam kesengsaraan tingkat pertama. Tanpa diduga, Xiao Jin mengejar kultivasinya hanya dengan mundur ke pengasingan. Dia mempertahankan kultivasi tingkat pertama yang sama dengan Wu Yun dari alam kesengsaraan. Terlebih lagi, Xiao Jin saat ini tidak lagi terlihat seperti anak kecil itu. Ketika ia menjelma menjadi manusia, ia telah tumbuh dan menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Ini benar-benar membuat Wu Yun tidak berdaya untuk sementara waktu. Pantas saja monster-monster dengan garis keturunan yang diwariskan itu memandang rendah manusia. Beberapa petunjuk bisa dilihat dari Xiao Jin. Meskipun Xiao Jin adalah salah satu garis keturunan binatang dewa tertinggi, itu jauh melampaui garis keturunan warisan biasa. Setelah mengetahui rencana Wu Yun, Xiao Jin tentu saja sangat senang. Ini juga merupakan keinginannya untuk bisa mengikuti Wu Yun dan bertarung berdampingan. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Dekan Ling Yuanwu. Memulai perjalanan ke Gunung Ziyun. Gunung Ziyun berada di Gunung Peri di pinggir benua timur. Tempat ini milik grup Gunung Peri Donglai. Ada ratusan gunung peri dengan ukuran berbeda berdiri di sana. Gunung Ziyun adalah salah satu gunung peri tersebut. Tentu saja, tidak semua dari ratusan gunung peri ini berisi orang-orang yang berkuasa. Tapi pasti ada lebih dari satu orang kuat seperti Tao Ziyun di sini. Kebanyakan orang yang bisa hidup mengasingkan diri di sini adalah guru tercerahkan yang terlepas dari dunia dan tidak ingin ikut serta dalam perselisihan dunia. Meskipun grup Gunung Peri Donglai termasuk dalam benua timur, tidak ada yang memiliki yurisdiksi atasnya. Dengan kata lain, tidak ada yang berani mengurusnya. Tidak ada yang tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik terkemuka yang tersembunyi di dalamnya. Karena mereka sedang terburu-buru, bahkan dengan Bai Ling dan Li Yanran.
Mereka masih berjalan perlahan. Lebih dari 10 hari kemudian, sekelompok orang tiba di kaki Gunung Ziyun di kelompok Gunung Abadi Donglai. Tidak ada keraguan ketika Tao Ziyun dan Lin Zihan melihat Wu Yun datang dengan kelompok yang begitu besar. Lin Zihan langsung tercengang. Bahkan Tao Ziyun pun berada dalam kebingungan. Dengan pengalamannya, dia bisa mengetahui secara sekilas hubungan antara Wu Yun dan gadis-gadis ini. Dia tahu perasaan Lin Zihan terhadap Wu Yun, jadi dia selalu mengingat hal ini. Sebelumnya, dari sikap Wu Yun terhadap Lin Zihan, dia tahu bahwa Wu Yun mungkin tidak terlalu menyukai Lin Zihan. Seharusnya ada wanita lain yang tersembunyi di dalam hatinya. Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa ini adalah seorang wanita? 4 datang. Dan semuanya sangat cantik, tidak lebih buruk dari muridnya Lin Zihan. Pada saat yang sama, dia merasa ngeri dengan kecantikan Wu Yun. Dia juga semakin ngeri dengan identitas wanita-wanita tersebut. Di antara mereka, salah satunya sebenarnya adalah inkarnasi dari rubah iblis berusia 1000 tahun. Ada satu lagi, tubuh Roh Kudus, salah satu dari 7 tubuh suci kuno yang bakatnya tidak lebih lemah dari muridnya. Bahkan ada satu orang yang memiliki aura kaki Nanjiang, seorang praktisi sihir Gu. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Pada saat ini, bahkan penganut Tao Ziyun mau tidak mau ingin menanyakan pertanyaan kepada Wu Yun. Di mana Anda menipu dan membuat begitu banyak wanita luar biasa mengikuti Anda? Selain itu, pendeta Tao Ziyun juga menemukan pemuda yang datang bersama Wu Yun. Dia sebenarnya adalah keturunan kera suci, keturunan binatang suci. Untuk sesaat, pendeta Tao Ziyun ragu-ragu untuk berbicara, tidak tahu harus mulai dari mana. Zihan, ada apa denganmu? Melihat ekspresi sedih Lin Zihan, Wu Yun menelan kata-kata yang diucapkannya. Setelah ragu-ragu lama, dia mengatakan ini. Bai Lier dan orang lain di samping mereka dengan cepat menilai hubungan antara Lin Zihan dan Wu Yun dari perubahan ekspresinya. Segera, mereka semua menatap Wu Yun dengan mata kesal. Sepertinya kamu adalah seorang playboy, tapi sebenarnya kamu menyembunyikannya di sini. Saat ini, Wu Yun agak malu. Membawa begitu banyak orang ke sini pada satu waktu, yang dia pikirkan sepanjang jalan hanyalah bagaimana menghadapi Tao Ziyun. Tanpa diduga, Tao Ziyun tidak mengatakan apapun. Namun para wanita ini diam-diam bersaing satu sama lain. Ahem, Wu Yun terbatuk beberapa kali, lalu menjelaskan tujuannya kepada Tao Ziyun. Setelah mendengar ini, Tao Ziyun melihat ke beberapa orang. Dia mengangguk dan berkata, saya tidak peduli. Lagi pula, saya sudah menerima Zihan. Saya telah melanggar aturan saya untuk tidak menerima peserta magang. Tidak ada salahnya menerima lebih banyak lagi. Selain itu, jenazah Roh Kudus juga merupakan kualifikasi yang sangat baik untuk berkultivasi. Ya, saya sangat ahli dalam hal itu. Saya menyukainya, tetapi saya tidak akan menerima rubah iblis ini. Jika dia ingin tinggal di Gunung Ziyun, saya tidak punya masalah dengan itu. Setelah mengatakan itu, Tao Ziyun berbalik. Dia berkata, Zihan, para tamu ada di sini, kamu bisa menyapa mereka, aku akan kembali dulu. Terlihat bahwa Tao Ziyun juga takut para wanita ini akan mulai berkelahi nanti dan akan sulit untuk menghadapinya. Jadi dia pergi dulu sebagai rasa hormat. Haha, saudaraku, aku pergi dulu, cari tahu. Xiao Jin juga adalah roh monyet dan tahu bahwa situasinya tidak tepat. Sekelompok besar saudara ipar perempuan ini tidak mudah untuk diganggu, dan mereka menghilang dalam sekejap. Bab 1235 mundur selama setengah tahun dan pergi ke pegunungan peri di luar negeri. Tanpa keraguan, setelah mereka pergi, Wu Yun segera menerima baptisan seorang wanita. Ahmen berdiri di samping dan menyaksikan semua ini dengan tenang, dengan senyuman tipis di bibirnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuatnya bahagia, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Aman, selamatkan aku, Aman. Wu Yun didorong ke tanah oleh keempat wanita itu dan dipukuli, dan Aman meminta bantuan. Tanpa diduga, Ahmen terkekeh dan bergabung dengan keempat wanita itu, meninju Wu Yun. Pemukulan itu membuat Wu Yun pusing beberapa saat. Seluruh proses berlangsung selama hampir 1/4 jam. Mungkin dia merasa pemukulannya hampir selesai, atau mungkin dia tidak tahan untuk melanjutkan pemukulannya karena takut mematahkan Wu Yun. Kelima wanita itu akhirnya memilih berhenti. Yang membuat Wu Yun sulit dipercaya adalah kelima wanita ini benar-benar memukulinya. Bergandengan tangan, mereka pergi bersama Lin Zihan. Dia tidak peduli dengan hidung dan wajahnya yang memar. Apakah ada alasan yang wajar? Jelas sekali kamu menyukaiku, oke. Pernahkah aku memprovokasimu? Mengapa itu akhirnya menjadi kesalahanku? Wu Yun terbaring di tanah, bergumam dengan kesal di wajahnya.
Namun, ini bagus, ini menghemat masalah. Biarkan para wanita ini mengenal satu sama lain. Wu Yun bangkit dan merapikan pakaiannya. Saya pergi menemui Tao Ziyun lagi. Berbicara dengannya tentang pergi ke pegunungan peri di luar negeri. Meskipun pendeta Tao Ziyun terkejut mendengar bahwa Wu Yun akan pergi ke pegunungan abadi di luar negeri, dia tidak terkejut sama sekali. Saya baru saja memberitahunya bahwa pegunungan peri di luar negeri adalah tempat yang dirindukan semua kultivator. Namun, kedamaian di sana jauh dari yang dibayangkan. Terlebih lagi, dengan tingkat budidaya Wu Yun, sangatlah mustahil untuk melintasi lautan sejauh 80 juta mil. Setidaknya harus ada 5 transformasi spiritual atau lebih. Mengenai hal ini, Wu Yun tidak terkejut. Setelah itu, Wu Yun bersiap untuk mengasingkan diri di Gunung Ziyun selama setengah tahun. Adapun bidang apa yang bisa dijangkaunya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Wu Yun. Alasan mengapa dia hanya menghabiskan setengah tahun dalam retret adalah karena Wu Yun tahu bahwa dia tidak akan mampu menerobos ke alam transformasi roh, apalagi setengah tahun, atau bahkan 1 tahun. Dan bagi semua pembudidaya di alam melampaui kesengsaraan, jika mereka ingin melintasi lautan sepanjang 80 juta mil, dibutuhkan setidaknya setengah tahun. Apalagi dalam kondisi tidak ada angin, tidak ada ombak, dan tidak ada kesulitan. Begitu kesulitan muncul, waktu setengah tahun mungkin tidak cukup. Oleh karena itu, Wu Yun harus menyisihkan waktu yang cukup. Bagaimanapun, perjalanannya ke pegunungan peri di luar negeri juga memikul tanggung jawab untuk menghilangkan kutukan aman. Saat ini, umur aman kurang dari 2 tahun. Setengah tahun mengasingkan diri, setengah tahun, atau bahkan lebih lama, mengarungi lautan. Sisa waktunya dihabiskan mencari cara untuk menghilangkan kutukan itu. Setelah membuat rencana yang baik, Wu Yun menyapa Xiao Jin dan para gadis, lalu mengasingkan diri sendiri. Xiao Jin, seperti Wu Yun, memilih mundur selama setengah tahun. Alasan mengapa Wu Yun tidak mengikuti retret di Akademi Dancheng adalah karena dia ingin datang ke Gunung Ziyun untuk retret. Alasan utamanya adalah bahwa seluruh grup Gunung Abadi Donglai berada pada jalur spiritual yang besar dan merupakan tempat berkumpulnya roh. Berlatih di sini lebih efektif daripada berlatih di Akademi Dancheng. Namun, yang mengejutkan Wu Yun adalah, Pendeta Tao Ziyun juga memberi Wu Yun dan Xiao Jin harta karun tanpa ragu-ragu. Labu Peri Donglai. Labu abadi Donglai ini bukanlah senjata, melainkan harta karun pengumpul roh. Ini adalah harta karun unik dari Gunung Peri Donglai. Ia dapat dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual di dalam labu peri, dan kemudian memberikannya kepada praktisi untuk diserap. Berlatih dengan cara ini secara alami jauh lebih cepat daripada menelan energi spiritual langit dan bumi sendiri. Rencana awal Wu Yun adalah mundur secara normal selama setengah tahun. Seharusnya mungkin untuk menembus tingkat kultivasi ke sekitar alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat. Tetapi dengan bantuan Immortal God, saya khawatir itu melampaui batas ini. Setengah tahun, bagi para praktisi, bahkan mereka yang sedang retret, sepenuhnya dapat diabaikan. Sampai batas tertentu, tidak jauh berbeda dengan waktu yang dibutuhkan untuk bernapas. Setengah tahun kemudian, Wu Yun terbangun dari ruang retret di Gunung Ziyun. Hembusan udara keruh pun keluar. Wu Yun memandangi labu peri yang diletakkan di depannya. Tersenyumlah sedikit. Labu peri ini sangat berguna, jika bukan karena Tao Ziyun yang mengatakan bahwa labu peri tidak bisa diambil, dia pasti akan segera memasukkannya ke dalam sakunya. Tanpa diduga, tingkat kultivasinya, yang dia prediksi akan mencapai sekitar alam kesengsaraan tingkat keempat, sebenarnya melonjak ke alam kesengsaraan tingkat 6 dalam satu tarikan napas. Budidaya Xiao Jin juga tidak mengecewakan Wu Yun. Meski memiliki sumber daya yang sama, Wu Yun tetap tidak sebaik Xiao Jin yang memiliki darah monster mitos. Dia sekali lagi melampaui Wu Yun dan mencapai tingkat ke-7 dari alam mengatasi kesengsaraan. Keduanya menemukan Tao Ziyun dan mengembalikan labu peri. Pendeta Tao Ziyun pun menghela nafas saat melihat kultivasi kedua orang tersebut saat ini. Jelas sekali, bahkan dia tidak menyangka kedua orang ini begitu berbakat. Hanya dalam retret setengah tahun, satu orang meningkat ke tingkat ke-5 dan yang lainnya ke tingkat ke-6. Ini jauh lebih menakjubkan dari yang ia bayangkan. Melihat pemandangan di depannya, Ziyun Dao tiba-tiba memiliki ekspektasi untuk perjalanan luar negeri mereka ke pegunungan peri, yang awalnya tidak mereka optimis. Sebelum pergi, Tao Ziyun masing-masing memberi mereka pil penghindar air. Pil anti-air ini memungkinkan mereka bergerak di dalam air tanpa diganggu. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka tidak dapat melawan ketika mereka bertemu monster laut yang kuat dan ditembak jatuh dari udara dan jatuh ke laut. Keduanya berterima kasih kepada mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tao Ziyun,
Wu Yun pergi mencari aman dulu. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu. Karena Ahmen sudah memberitahu mereka tentang kutukannya, gadis-gadis itu tidak terkejut dengan kepergian mereka. Mungkin juga karena mereka tidak memahami bahaya laut sepanjang 80 juta mil. Mereka bahkan tidak menghentikannya. Dia baru saja menyuruh Wu Yun dan yang lainnya untuk kembali lebih awal. Kemudian, dia menyuruh Xiao Jin untuk melindungi Wu Yun. Xiao Jin terkekeh dan berkata, "Kakak ipar, jangan khawatir, selama aku belum mati, tidak ada yang bisa menyakiti kakak tertuaku sedikitpun." Bah, monyet mati sedang berbicara omong kosong, ada apa dengan kematian? Bai Lier tidak puas, bergumam. Beberapa orang tertawa dan tertawa beberapa saat. Meninggalkan Gunung Ziyun, Wu Yun dan Xiao Jin langsung menuju laut sepanjang 80 juta mil. Wu Yun ingin pergi ke benua malaikat untuk melihat keadaan ayahnya. Tapi setelah memikirkannya, saya menyerah. Dalam setengah tahun, mungkin belum ada malaikat tingkat raja baru di klan malaikat. Semuanya bisa direncanakan setelah kembali dari negeri dongeng perantauan. Wu Yun dan Xiao Jin berlari sepanjang jalan. Karena budidaya aman terlalu lemah, Wu Yun memintanya untuk tetap berada di luar angkasa. Karena jika harus menyeberangi lautan dengan tingkat budidaya aman, saya khawatir saya akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu gelombang. Ombak di laut bukanlah ombak biasa. Itu adalah gelombang raksasa yang menakutkan yang mengandung kekuatan monster laut yang kuat. Dan ini juga salah satu alasan terbesar mengapa orang-orang di benua hutan belantara yang budidayanya tidak memadai tidak berani menyeberangi lautan dengan mudah. Gunung abadi luar ini berada di timur laut seluruh benua hutan belantara. Laut sepanjang 80 juta mil yang memisahkan kedua lempeng peta juga berada di persimpangan benua timur dan benua utara. Tidak ada daratan di sana, yang ada hanyalah lautan yang tak berujung. Ada dunia lautan, surganya Sirene. Bab 1236 Musuh Bertemu. Meski waktunya sempit, Wu Yun tetap bersekolah di benua timur dan Akademi Seni Bela Diri. Bahaya perjalanan ke pegunungan peri di luar negeri sudah jelas. Dan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini masih terlalu lemah. Meski ada berbagai senjata ampuh, kartu trufnya adalah pertahanan diri. Tapi untuk hal-hal seperti harta karun, semakin banyak semakin baik. Terlebih lagi, harta karun di Akademi Seni Bela Diri ini jauh lebih kuat daripada harta apapun di tubuh Wu Yun. Entah itu pedang darah malaikat dari klan malaikat atau senjata dewa, mereka tertinggal jauh. Itu adalah Fang Tian Divine Halberd di Star Reaching Tower Akademi Seni Bela Diri. Itu adalah senjata yang disempurnakan oleh Dewa Perang sendiri. Itu juga dibawa kembali dari pegunungan peri luar negeri oleh pendiri Akademi Seni Bela Diri. Terlebih lagi, Fang Tian Divine Halberd ini telah melampaui jangkauan senjata dewa. Keberadaan senjata suci. Jiwa senjatanya adalah Jiao bertanda 9 Yin Yang, salah satu dari 10 monster teratas di zaman kuno, bernama Jiuyin. Namun, karena 3 jiwa dan 5 pil dihancurkan, kekuatan Jiuyin menjadi kurang dari 10%. Jika tidak, akan ada keberadaan Fang Tian Divine Halberd dan 9 Yin jiwa senjata. Bahkan jika itu melanda seluruh benua hutan belantara, tidak akan ada masalah. Tetapi bahkan Jiuyin dan Fang Tian Divine Halberd, yang kekuatannya hanya tersisa 10%. Itu juga lebih kuat dari Angel Bloodblade dan Martial Realm Stardust di tangannya. Ketika Wu Yun berkata dia ingin membawanya pergi, dia meminta Wu Yun untuk datang kepadanya lagi setelah mencapai kondisi pencerahan. Sekarang, ini sudah waktunya. Akademi Seni Bela Diri, di Star Reaching Tower. Wu Yun bertemu Jiu Yin lagi. Ketika Wu Yun menjelaskan tujuannya datang dan hendak membawanya pergi. Tapi dia tidak pernah menyangka Jiu Yin akan menolak lagi. Alasannya adalah ia tidak ingin Wu Yun membawanya ke pegunungan peri di luar negeri. Adapun alasannya, tidak dijelaskan. Meskipun Wu Yun kecewa, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa membawa pergi Jiu Yin dengan paksa. Awalnya, Wu Yun berencana pergi ke tempat yang sangat dingin. Sue Qian, salah satu dari 10 jenderal besar di bawah Dewa Perang, juga ditindas di sana. Tapi pikirkanlah dan lupakan saja. Bahkan Jiu Yin tidak mau pergi, dan Sue Qian bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk pergi. Sepertinya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk perjalanan ini. Tinggalkan Akademi Seni Bela Diri dan langsung menuju ke laut. Sepanjang perjalanan, Wu Yun dan Xiao Jin berjalan dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan mereka berdua, saya khawatir tidak akan ada orang yang lebih cepat dari mereka di seluruh benua hutan belantara. Namun meski begitu, mereka sampai di tepi pertemuan laut dan daratan. Masih butuh waktu hampir 16 hari. Saudaraku, apakah ini wilayah laut seluas 80 juta mil?
Tempat ini dipenuhi dengan energi iblis yang begitu kuat. Seru Xiao Jin sambil memandangi ombak yang bergejolak dan lautan tak berujung di depannya. Ya, Wu Yun mengangguk, lalu melirik ke belakang. Ini sudah menjadi benua hutan belantara, tepian daratan. Jika Anda pergi dari sini, Anda akan sepenuhnya meninggalkan benua hutan belantara. Selanjutnya, mereka akan melakukan penerbangan laut setidaknya selama setengah tahun. Mungkin lebih lama. Apakah kamu siap? Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Xiao Jin tersenyum. Aura iblis di sini membumbung ke langit, dan ada banyak monster laut menakutkan yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Ikuti aku, jangan gegabah, dan jangan jatuh ke air laut ini. Wu Yun mengingatkan. Setelah merenung sejenak, dia berkata lagi, gelombang yang naik dari langit itu bukanlah hal yang aneh. Setiap gelombang itu seperti pisau yang tajam. Jangan disentuh, untuk berjaga-jaga. Ya, aku tahu. Xiao Jin mengangguk. Hei, itu benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Kalian berdua bajingan kecil, aku telah melakukan perjalanan ke seluruh hutan belantara dan tidak menemukan jejakmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Wu Yun bersiap untuk terbang ke sana tempat bersama Xiao Jin di atas laut. Tiba-tiba, dia mendengar tawa dingin datang dari belakangnya. Yang terjadi selanjutnya adalah aura kultivasi yang menakutkan. Menghadapi aura kultivasi ini, bahkan mereka kini merasakan rasa menggigil dan mati rasa di kulit kepala. Siapa? Xiao Jin berbalik dan memarahi. Wu Yun tidak berkata apa-apa, tapi matanya perlahan semakin dalam. Dia menyadari perasaan familiar dari nafas ini. Namun sesaat aku tidak ingat siapa pengunjungnya. Namun, pertanyaannya segera terjawab. Saya melihat sesosok tubuh perlahan muncul dari kehampaan. Melihat sosok ini, ekspresi Wu Yun dan Xiao Jin berubah. Tidak, itu adalah rubah giok ungu yang gagal lolos dari kesengsaraan, dan kita bertemu di sini. Hati Wu Yun bergetar dan dia berbisik. Tidak ada keraguan sama sekali tentang sifat menakutkan dari rubah giok ungu ini. Ini adalah seorang kultivator sejati di puncak 9 transformasi roh. Faktanya, saya khawatir bahkan Tao Ziyun bukanlah lawannya. Meskipun dia gagal dalam kesengsaraan terakhir dan tubuhnya hancur. Namun kini ia telah berubah menjadi seorang penanam jiwa. Dalam kondisi jiwanya, budidayanya hanya lebih kuat dari sebelumnya. Dia gagal mengatasi kesengsaraan sebelumnya karena kehancuran Wu Yun. Kebencian terhadap Wu Yun di dalam hatinya mungkin telah mencapai tingkat ekstrim. Dia telah mengatakan sebelumnya ketika dia melarikan diri bahwa dia akan membuat jiwa Wu Yun terbang menjauh. Tapi kemudian dia tidak muncul untuk waktu yang lama, dan Wu Yun tidak pernah menganggapnya serius. Tanpa diduga, kami bertemu di saat kritis ini. Xiao Jin juga mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, aku khawatir kita benar-benar dalam masalah kali ini. Saat kita membawanya, orang ini mungkin juga ingin pergi ke pegunungan peri di luar negeri, tapi kita bertemu dengannya di sini. 2. Anak kecil. Bocah, biarkan aku melihat kemana kamu lari kali ini. Di depan, rubah giok ungu telah jatuh ke tanah dari kehampaan. Tiba-tiba, aku melihatnya menjentikkan lengan bajunya. Dalam sekejap, aku merasakan gelombang udara yang mengerikan menyapu diriku. Hati-hati, Wu Yun berteriak. Dia tidak berani menahan serangan dari kultivator puncak tingkat 9. Satu momen buruk akan menyebabkan Anda hancur berkeping-keping. Dia segera mengeluarkan Wu Yu Stardust dan melindungi dirinya dan Xiao Jin. Senjata suci. Kamu benar-benar memiliki senjata ilahi. Pupil rubah giok ungu sedikit menyusut. Dengan lambaian lengannya yang lain, gelombang udara yang lebih mengerikan menyapu. Meskipun artefaknya kuat, kesenjangan budidaya antara kedua belah pihak terlalu besar. Bintang-bintang Wu Yu melindungi mereka satu kali, tetapi tidak dapat melindungi mereka untuk kedua kalinya. Wu Yun merasakan lengannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya langsung terbang. Xiao Jin juga terjatuh ke tanah. Dan dis bintang alam bela diri langsung keluar. Wu Yun berteriak buruk. Ups, artefaknya hilang. Kalau diambil oleh orang ini, aku takut. Kamu ingin mencuri artefak kakakku. Apa kamu sudah bertanya padaku? Saat ini, Xiao Jin meraung keras. Garis keturunan seni bela diri pertama meledak. Menyebar secara instan. Seluruh orang berubah menjadi monster monyet sebesar gunung, dan bergegas menuju Wu Yu Stardust yang terbang ke udara. Kamu ingin menghentikanku. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, monyet kecil. Bang, puff. Di udara, Xiao Jin menyambar artefak itu ke dalam pelukannya. Tapi rubah giok ungu juga telah tiba. Sebuah telapak tangan mengenai punggung Xiao Jin. Meskipun Xiao Jin telah berubah menjadi tubuh aslinya saat ini.
Tapi bagaimana dia bisa menahan pukulan fatal dari pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 9? Terdengar jeritan kesakitan di udara. Seteguk darah muncrat, dan dia langsung pingsan. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih memegang dis bintang alam bela diri di tangannya. Tapi semuanya tidak optimis. Xiao Jin memakan telapak tangan rubah giok ungu, dan hidup atau matinya tidak pasti. Dan dia langsung jatuh ke arah laut. Ekspresi Wu Yun berubah dan dia berteriak bahwa itu tidak baik. Xiao Jin, tunggu, minggir, jangan jatuh ke laut. Bab 1237 Jurang Bawah Laut, Penghalang Sangkar. Saat Wu Yun berseru, Xiao Jin yang sedang koma sudah jatuh ke laut. Gelombang menyapu dan menelan sosok Xiao Jin dalam sekejap. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wu Yun. Tapi tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Wu Yun tiba-tiba mengertakkan gigi dan menelan pil penghindar air yang diberikan oleh Tao Ziyun. Fei Shen bergegas menuju ke arah jatuhnya Xiao Jin. Pada saat ini, mustahil untuk mengatakan bahwa Wu Yun tidak memiliki rasa takut. Dia bahkan sudah memikirkannya. Begitu dia memasuki wilayah laut ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup lagi. Namun, meskipun dia tahu bahwa jalan di depannya adalah kematian, hal itu tidak dapat menghentikannya sedikitpun. Karena itulah kakaknya yang hidup dan mati bersama, Xiao Jin. Namun, perkembangan segala sesuatunya selalu lebih serius dari perkiraan Wu Yun. Sebelum dia bisa masuk ke dalam air, gelombang besar menyapu dirinya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk membawanya, dia tetap tidak tahan. Dadaku sakit dan aku pingsan. Ups, apakah aku akan mati di sini? Xiao Jin, kamu di mana? Hah, di mana tempat ini? Penindasan yang begitu kuat, sangat menyakitkan. Lambat laun, Wu Yun kehilangan kesadaran. Dia benar-benar tenggelam ke laut dalam. Di pantai, rubah giok ungu menatap laut dengan rasa jijik yang dingin. Sangat mudah bagimu untuk membiarkanmu mati seperti ini. Namun, meskipun rubah giok ungu berbicara dengan ringan, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya selama sekitar 1/4 jam. Dia tidak menyerah sampai dia yakin Wu Yun tidak akan keluar lagi. Mungkin, dia khawatir akan terjadi keajaiban. Namun yang pasti ia pun sangat ketakutan dengan kawasan laut ini. Dia tidak berani turun sendiri untuk melihat apakah Wu Yun sudah mati. Ini menunjukkan betapa mengerikannya keadaan di bawah laut ini. 1/4 jam kemudian, Ziyu Fox yakin Wu Yun akan mati. Saya melihat sosoknya berkedip dan menghilang di atas laut. Terbang menuju ke arah pegunungan peri di luar negeri. Jauh di bawah laut, ada kegelapan yang sunyi. Ada suasana teror di mana-mana. Wu Yun sedang berbaring dengan tenang di atas pasir dasar laut, karena dia telah meminum pil penghindar air, udara membentuk lapisan pelindung sekitar 2 meter di sekelilingnya. Jaga agar dia tidak mati lemas. Ketika Wu Yun jatuh ke laut, dia pingsan karena ombak. Namun untungnya, cederanya tidak serius, dan sepertinya dia masih bernapas. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, sekitar setengah jam, atau beberapa jam. Wu Yun akhirnya membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia segera menyadari kegelapan sunyi di sekelilingnya. Dan di bawah ruang gelap ini, ada aura menakutkan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wu Yun bangkit dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia tiba-tiba terbangun dan berseru, "Tidak, di mana Xiao Jin?" Xiao Jin. Wu Yun melihat sekeliling, tapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Bahkan Xiao Jin pun tidak terlihat. Rubah giok ungu, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Setelah mencari beberapa saat, Wu Yun hampir menyerah. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, berkata, "Dasar anak nakal, jangan terlalu tertekan. Monyet kecil itu adalah keturunan binatang mitos, jadi ia tidak akan mati semudah itu." Meskipun luka yang diterimanya dari telapak tangan itu serius, namun tidak berakibat fatal. Kamu akan lebih baik lihat dulu situasimu. Menunggu. Momen ini, suara lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba terdengar. Bajingan tua, kamu bilang Xiao Jin belum mati. Wu Yun berkata dengan penuh semangat. Aku tidak bisa memastikannya, tapi dia tidak akan mati semudah itu. Vitalitasnya jauh lebih kuat dari milikmu. Kata Dewa Penciptaan Zong. Ya, Xiao Jin adalah keturunan binatang suci, monyet suci. Dia jauh lebih kuat dariku. Dia tidak akan mati begitu saja. Setelah mendengarkan kata lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun mulai menghibur dirinya sendiri. Bisakah kamu berhenti merengek? Kamu belum dewasa sama sekali, dan kamu bertingkah seperti orang bodoh setiap kali menghadapi hal semacam ini. Kamu sekarang adalah kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan.
Bisakah kamu menjadi lebih dewasa, nak? Kapan saja? Hanya ketika kamu menyelamatkan dirimu sendiri, kamu bisa menyelamatkan orang yang ingin kamu selamatkan, mengerti? Sungguh merepotkan. Lonceng penciptaan ilahi agak membenci kenyataan bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa bukan Wu Yun tidak pintar, tapi Wu Yun terlalu emosional. Jika Anda menganggap persahabatan terlalu serius, Anda akan kehilangan diri sendiri setiap saat pada saat ini. Kata-kata lonceng penciptaan ilahi seperti bel alarm, langsung membangunkan Wu Yun. Dia dengan cepat menjadi tenang. Benar sekali, tidak peduli hidup atau mati Xiao Jin, jika dia ingin menemukan Xiao Jin, dia harus selamat. Setelah itu, Wu Yun mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan cermat. Dia mengkhawatirkan Xiao Jin sebelumnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya dengan cermat. Hanya melihat sekilas, suasananya gelap dan sunyi, dan ada suasana yang menakutkan dan menyedihkan di sekelilingnya. Tapi sekarang pikirannya sudah tenang. Semakin saya merasa tempat ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Aura menakutkan dan menyedihkan sebenarnya sedikit lebih berat dari sebelumnya. Terlebih lagi, lebih dari itu, dia sepertinya merasa kultivasinya sedang ditekan. Dalam keraguan, Wu Yun mencoba mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Benar saja, budidayanya ditekan. Pada saat ini, dia hanya dapat mengerahkan paling banyak kurang dari setengah efektivitas tempurnya. Tempat apa ini? Wu Yun bergumam dengan suara rendah. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas lagi. Masih ada keheningan dan kegelapan, tanpa cahaya sama sekali. Kamu bocah, kamu kurang beruntung. Sepertinya kamu telah jatuh ke dalam jurang laut. Setelah beberapa saat, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar samar. Jurang di bawah laut. Di mana tempat itu? Wajah Wu Yun sedikit jelek, dan suasana di sini membuatnya sangat tidak nyaman. Gunakan kedua kaki untuk mendorong dengan kuat. Seluruh orang bergegas ke atas, dia ingin meninggalkan tempat ini dulu. Namun, begitu dia terbang kurang dari 10 meter, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul dan menghalanginya kembali. Wajah Wu Yun langsung menjadi sangat jelek. Apakah ada penghalang di sini? Apakah saya terjebak? Ya, sudah saya katakan bahwa Anda tidak beruntung. Sekarang, Anda memang terjebak. Dewa Pencipta Zong berkata, ini adalah jurang di bawah laut. Anda juga bisa mengatakannya, itu adalah sangkar di bawah laut. Sangat mudah untuk masuk, tetapi untuk keluar sama sulitnya dengan pergi ke langit. Sangkar di bawah laut. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana saya bisa masuk? Keberuntungan sangat berat dan bergumam, sebaiknya kamu memikirkan cara keluarnya. Benar, apakah kamu tidak tahu cara keluar? Wu Yun bertanya. Saya tahu. Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan sangat mudah, selama tingkat kultivasi Anda mencapai langit dan Anda dapat menembus penghalang penjara jurang dasar laut ini, Anda dapat dengan mudah keluar. Tingkat kultivasi mencapai langit. Wu Yun bergumam. Lonceng penciptaan ilahi melanjutkan, ya, tingkat kultivasi mencapai langit. Adapun tingkat kultivasi apa yang perlu saya capai, saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya baru mencobanya dan saya tidak dapat menembus penghalang sangkar ini. Bahkan kamu tidak bisa memecahkannya. Wu Yun tiba-tiba merasa hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia sangat jelas tentang tingkat budidaya lonceng penciptaan ilahi. Faktanya, ia sudah memiliki kekuatan melebihi dunia fana ini. Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Mungkinkah aku benar-benar akan terjebak dan mati di sini? Bab 1238 Keputusasaan dan Harapan. Bahaya. Wu Yun memang sedikit panik. Itu bukan karena dia takut mati. Tapi dia tidak punya waktu untuk tinggal di sini terlalu lama. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya tidak ada bahaya apapun di jurang bawah air ini. Itu hanya menjebaknya dan tidak bisa keluar. Namun, hidup atau mati Xiao Jin tidak pasti, dan aman menunggunya menemukan cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. Jika dia terjebak di sini selama 1 atau 2 tahun, semuanya akan sia-sia. Tidak, aku harus mencari jalan, aku harus keluar. Wu Yun mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam dengan tegas pada dirinya sendiri. Hei, bajingan tua, apakah ada cara lain selain ini? Ya, lonceng penciptaan ilahi sebenarnya menjawab, ya, lagi. Wu Yun bertanya dengan cemas, apa yang bisa saya lakukan? Menurut legenda, ada mata air laut dalam di setiap jurang. Jika Anda dapat menemukan mata air ini, Anda dapat mengikutinya dan pergi. Hanya saja, pada titik ini, lonceng penciptaan ilahi ragu-ragu lagi. Berhentilah bersikap sok dan beritahu aku secepatnya. Desak Wu Yun lagi.
Tidak ada yang tahu apakah mata air laut dalam ini benar-benar ada. Dengan kata lain, menemukan mata air laut dalam itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak kalah sulitnya dengan menerobos penghalang penjara. Murid Wu Yun tiba-tiba menegang. Dia melihat lagi ke penghalang penjara di atas kepalanya. Tidak ada keraguan bahwa mustahil untuk menembus penghalang penjara ini. Bahkan lonceng penciptaan ilahi tidak dapat dipatahkan. Bahkan jika dia berlatih keras di sini selama 10 atau 8 tahun, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Dan bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu untuk disia-siakan? Oleh karena itu, menemukan mata air laut dalam mungkin merupakan satu-satunya jalan keluar bagi Wu Yun. Sekalipun itu sesulit mendaki ke langit, sekalipun itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Anda harus mencobanya juga. Setidaknya, Anda tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Namun bagi sebagian lainnya, hal tersebut seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi bagi Wu Yun, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Karena dia memiliki roh bela diri yang memangsa. Namun, dia ingin memastikan satu hal. Bajingan tua, apakah mata air laut dalam yang kamu bicarakan ini terbentuk dari konsentrasi energi? Mungkin, tapi ini hanya rumor. Saya rasa tidak ada yang tahu dalam bentuk apa mata air itu ada. Jawab Dewa Pencipta Zong. Sudah cukup. Setidaknya masih ada harapan. Gumam Wu Yun. Kemudian, dia melepaskan Devouring Martial Spirit. Dia memulai langkah naganya dan mulai mencari dengan panik di jurang dasar laut yang gelap gulita dan tak berujung ini. Menelan jiwa bela diri dapat merasakan semua fluktuasi energi dalam radius 500 meter. Dengan cara ini, menemukan mata air ini akan relatif mudah. Namun, kenyataan selalu 100 kali lebih kejam dari perkiraan. Wu Yun begitu tanpa tujuan, berlarian di jurang dasar laut. Awalnya Wu Yun masih penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin cemas. Jurang bawah laut ini sepertinya tidak pernah berakhir. Kemanapun Wu Yun pergi, pemandangannya persis sama. Gelap, dalam, dan tak berujung. Di saat yang sama, masih ada suasana yang menakutkan. Hampir 10 hari telah berlalu. Wu Yun merasa dia telah berlari sangat jauh. Namun, pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah sedang berdiri diam. Karena kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh pemandangan yang sama. Wu Yun semakin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Tidak pernah menemukan akhir. 5 hari lagi berlalu. Setengah bulan telah berlalu sejak Wu Yun jatuh ke jurang laut. Jika bukan karena lonceng penciptaan ilahi, dia akan sering memberikan beberapa pengingat. Biarkan Wu Yun dengan enggan mendukung keyakinannya dan mencari mata air bawah laut. Saya khawatir dia sudah lama menjadi gila karena suasana yang menyedihkan ini. Tetapi meskipun lonceng penciptaan ilahi itu ada, Wu Yun masih belum tahu berapa lama dia bisa bertahan. Terlebih lagi, Wu Yun menjadi semakin mengkhawatirkan Xiao Jin. Sudah 15 hari, apakah Xiao Jin baik-baik saja? Dia terluka sangat parah, bahkan jika dia tidak mati pada saat itu, berapa lama dia bisa bertahan di dunia bawah laut ini dengan tubuhnya yang terluka parah? Apakah dia juga jatuh ke jurang bawah air lainnya? Atau, apakah dia menemukan sirene? Segala macam emosi yang rumit mempengaruhi hati Wu Yun. Dia merasa seperti akan pingsan. Akhirnya, saat Wu Yun hendak menahannya lagi, menelan jiwa bela diri akhirnya membuat beberapa gerakan. Ia akhirnya merasakan fluktuasi energi di jurang laut. Meski sangat lemah, niscaya memberikan harapan dan motivasi terbesar bagi Wu Yun yang hampir putus asa. Dia bereaksi tiba-tiba, dan matanya yang perlahan menjadi kabur langsung kembali tenang. Dia bahkan berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, ada gerakan dalam menelan jiwa bela diri, sudahkah kamu menemukannya? Apakah itu musim semi? Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh menelan jiwa bela diri, Wu Yun terbang menjauh. Akhirnya, mereka sampai di tempat di mana jiwa bela diri yang menelan merasakan fluktuasi energi. Namun, setelah sampai di sini, Wu Yun kembali kecewa. Masih ada kegelapan tak berujung di sini. Tidak ada bedanya dengan tempat lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Bahkan setelah tiba di sini, fluktuasi energi lemah yang dirasakan oleh menelan jiwa bela diri telah menghilang. Apakah itu ilusi? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Tidak, ini bukan ilusi, bocah, lihat ke depan. Lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata. Wu Yun mendongak dan melihat masih tidak ada perbedaan. Dia menutup matanya lagi karena putus asa. Namun, saat dia menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya. Bos, dengan mata terbelalak, berseru, tidak, sepertinya ada di sana. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun mengambil langkah dan berjalan ke depan.
Saat dia mengambil langkah terakhirnya menuju kegelapan, pemandangan di depan mataku tiba-tiba menjadi jelas. Di sini, hari sudah tidak gelap lagi. Namun aura mengerikan itu masih belum hilang. Wu Yun melihat sekeliling, kecuali cahayanya, semuanya tidak berbeda dengan jurang bawah air sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah di atas kepalanya, ada pusaran besar yang berputar perlahan. Fluktuasi energi yang kuat muncul dari pusaran. Dan alasan mengapa Wu Yungang hanya bisa merasakan nafas yang lemah. Itu karena terdapat perisai energi di area terang ini. Perisai energi ini menyerap semua energi di pusaran ini dan menghalangi cahaya dan energi di sini agar tidak bocor. Untungnya, itu adalah Devouring Martial Spirit, jika tidak, dia mungkin tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat yang sama, terima kasih atas pengingat dari lonceng penciptaan ilahi. Jika tidak, Wu Yun, dalam keadaannya sekarang, tidak akan bisa melihat menembus perisai energi sekarang. Apakah ini mata air yang meninggalkan jurang di bawah laut? Wu Yun menatap pusaran air besar dan berkata pada dirinya sendiri dengan ringan. Lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara. Tapi saat Wu Yun hendak terbang dan memasuki pusaran, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berseru, anak nakal, jangan pergi, cepat keluar dari sini, itu bukan mata air, itu. Namun, pengingatnya masih satu langkah terlambat. Wu Yun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, hanya gelombang energi mengerikan yang terlihat. Seperti binatang buas yang melonjak, Wu Yun benar-benar tertelan dalam sekejap. Ah! Pada saat ini, Wu Yun merasa seolah-olah tubuh fisiknya akan hancur. Kekuatan ini sangat menakutkan. Menyapu energi yang menakutkan ini. Belum lagi melawan, Wu Yun bahkan tidak bisa mengoperasikan energi spiritual di tubuhnya sama sekali. Bab 1239 Terowongan Waktu dan Ruang. Dalam sekejap, Wu Yun ditelan oleh energi yang kuat dan menakutkan ini. Tubuh benar-benar di luar kendali. Dunia berputar, dan seluruh orang tampak bangkit dengan cepat. Tampaknya akan mendarat dengan cepat. Dia sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tidak, ini bukan kegelapan. Ini adalah ketiadaan. Wu Yun tidak bisa bergerak ketika dia membuka matanya lagi. Saya melihat kekosongan kosong di sekitar saya. Sepertinya ruang yang belum ditemukan. Tidak ada apapun di sekitar. Kegelapan jurang di bawah laut membuat Wu Yun merasa tertekan dan kesakitan. Kekosongan saat ini membuat Wu Yun merasa hampa. Dia bahkan merasa seolah-olah dia sudah tidak ada lagi. Bajingan tua, di mana tempat ini? Untungnya, ada lonceng penciptaan ilahi yang bertanya. Namun, kali ini bahkan lonceng penciptaan ilahi tidak dapat memberikan jawaban kepada Wu Yun. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu bahwa ruang seperti itu ada di alam semesta. Tiba-tiba, lonceng penciptaan surgawi menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan sedikit terkejut, tidak, saya merasakan kekuatan hukum ruang dan waktu. Mungkinkah ini terowongan ruang dan waktu? Terowongan waktu dan ruang, gumam Wu Yun. Ya, konon ada beberapa orang yang sangat berkuasa di alam suci yang membuka banyak terowongan ruang dan waktu di seluruh alam semesta. Terowongan ruang dan waktu ini dapat menghubungkan dua ruang manapun. Saat dia mengatakan itu, lonceng ilahi penciptaan berbicara lagi. Dia menegaskan, ya, ini memang terowongan ruang dan waktu. Saya merasa bahwa kita meninggalkan benua hutan belantara, dan fluktuasi kekuatan hukum ruang dan waktu semakin kuat. Benua hutan belantara, mungkinkah kita akan pergi ke dunia lain? Wu Yun berkata dengan heran. Jika itu benar, itu di luar pemahamannya. Dia selalu percaya bahwa hanya ada satu cara bagi para pembudidaya fana di benua hutan belantara untuk pergi ke tempat lain. Yaitu melintasi guntur langit dan naik ke dunia abadi. Saya tidak pernah berpikir saya bisa meninggalkan benua belantara dengan cara ini. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, Anda merasa lega. Jalur kenaikan setelah berhasil melintasi langit guntur mungkin merupakan terowongan ruang dan waktu menuju dunia peri. Dengan kata lain, Dewa Bela Diri bisa datang ke benua hutan belantara dari benua domain bela diri. Sial, mungkin itu juga terowongan ruang dan waktu. Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia berseru, tidak, saya tidak akan meninggalkan terowongan ruang dan waktu ini dan pergi ke dunia lain, bukan. Bukankah itu berarti saya tidak akan bisa kembali lagi di masa depan? Itu memang mungkin. Jawab Dewa, penciptaan Song. Bagaimana dengan Xiao Jin? Bagaimana dengan Bailing dan yang lainnya di Gunung Ziyun yang menungguku kembali? Bagaimana dengan kutukan Ahmen? Dalam sekejap, pikiran tak berujung membanjiri benak Wu Yun. Dewa pencipta Zong berkata, jangan terlalu banyak berpikir.
Mari kita lihat situasinya dulu. Mungkin tidak terlalu buruk. Mungkin saat kamu muncul lagi, kamu tidak pergi ke dunia lain, tapi hanya muncul di dunia. Sudut benua hutan belantara. Terowongan waktu dan ruang hasil apapun mungkin terjadi. Ya, Wu Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Namun semakin sering terjadi hal seperti ini, semakin kecil kemungkinan Anda menunjukkan rasa panik. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, karena di terowongan ruang waktu ini, Wu Yun tidak dapat merasakan berlalunya waktu sama sekali. Rasanya sudah lama berlalu, dan sepertinya semuanya terjadi beberapa detik yang lalu. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan kehampaan dan keheningan. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian di sini lagi. Hah, tidak, bocah, ada yang tidak beres. Ada apa? Wu Yun bertanya dengan bingung. Aku benar-benar merasakan nafas alam dewa. Tampaknya terowongan ruang dan waktu ini telah mengirimmu ke alam dewa. Alam ilahi. Wu Yun sedikit bingung, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat. Alam Tuhan, baginya sekarang, alam Tuhan berada di luar jangkauannya. Dunia yang legendaris. Namun, bukankah dunia yang tak terjangkau ini adalah tujuan yang ia rindukan? Dia mencoba yang terbaik dan berlatih keras hanya untuk bisa datang ke alam dewa secepat mungkin dan bertemu Luo Yao. Bajingan tua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kita benar-benar pergi ke alam dewa? Ya, setidaknya itulah yang saya rasakan sejauh ini. Jawab lonceng penciptaan ilahi. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa jika Anda memasuki alam dewa sebelum Anda melewati kesengsaraan dewa dan mencapai tubuh dewa, tubuh fisik Anda akan hancur berkeping-keping. Lalu apakah saya akan? Tidak, Anda masuk dari alam dewa. Terowongan waktu dan ruang. Kekuatan hukum ruang dan waktu akan melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu, tetapi spesifiknya belum diketahui. Ambil satu langkah pada satu waktu dan lihat apa yang terjadi. Anda, di tengah jalan kata-kata, Fortune tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, anak nakal, hati-hati, kita berada di pintu keluar. Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan energi agung menyelimuti dirinya lagi. Kemudian kekuatan isap yang sangat besar datang entah dari mana. Dalam sekejap, dia tersedot ke dalam. Wu Yun merasa dunia berputar. Dia bahkan merasa seluruh tubuhnya telah terkoyak. Namun, dia bisa merasakan tubuhnya terkoyak, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Selama periode waktu ini ditarik oleh kekuatan isap yang sangat besar ini. Wu Yun merasa tubuhnya terkoyak-koyak dan dipasang kembali, dicabik-cabik lagi, dan dipasang kembali. Saya menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya dalam pengulangan tanpa akhir ini. Pada akhirnya, Wu Yun malah mati rasa. Boom! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lalu terjadilah semburan cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan. Pada saat yang sama, dampak yang sangat mengerikan melanda saat suara gemuruh menyebar. Segera setelah itu, tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Seperti gempa bumi super, Wu Yun tidak mampu berdiri dengan mantap dan terjatuh ke tanah. Tunggu hingga guncangan di tanah akhirnya mereda. Wu Yun mendongak dan melihat dampak mengerikan tadi telah menyapu beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Bekas sayatan masih terlihat jelas. Pada saat yang sama, gelombang kejut putaran kedua melanda. Wu Yun dengan cepat menghindar. Kali ini, dia akhirnya melihat dengan jelas ada dua orang yang bertarung di depannya. Gelombang aura mengerikan melonjak dari kedua orang itu. Untungnya, mereka jauh. Jika mereka lebih dekat, Wu Yun akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Kekuatan yang sangat kuat, apakah ini benar-benar alam Tuhan? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Potong gunung dengan menjentikkan jari Anda. Setidaknya, para pembudidaya di benua hutan belantara pasti tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, saya hanya dapat mendengar suara cepat lonceng penciptaan ilahi yang berdering di lautan kesadaran. Kamu bocah, kamu benar-benar tiba di alam dewa. Langkah selanjutnya terserah kamu. Kamu dilindungi oleh kekuatan hukum ruang dan waktu, dan tubuhmu tidak boleh dihancurkan oleh kekuatan hukum ruang dan waktu. Alam dewa, tapi Anda tidak boleh mendapat masalah dengan siapapun. Jika ada konflik, yang terbaik adalah jangan biarkan siapapun menemukan Anda. Orang-orang dari alam ilahi dapat memusnahkan Anda dalam sekejap. Sedangkan untuk pergi, mungkin kamu akan pergi ketika kekuatan hukum ruang dan waktu lenyap dalam dirimu. Tetapi juga mungkin kamu akan tinggal di sini selamanya, jadi kamu harus menemukan cara untuk melindungi dirimu sendiri. Begitu kekuatan hukum ruang dan waktu menghilang, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, kamu akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan hukum alam ilahi dalam sekejap. Hei,
Bajingan tua. Wu Yun mencoba bertanya lebih banyak, tapi lonceng penciptaan ilahi telah lenyap sepenuhnya. Tidak ada jejak. Bab 1240 Paman Chen terbunuh. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun berhenti memperhatikan lonceng penciptaan ilahi. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin takut beberapa orang di alam dewa akan mendeteksi keberadaannya, jadi dia memilih untuk menghilang. Faktanya, Wu Yun juga sangat aneh. Apakah orang ini takut pada musuhnya, atau dia takut pada hal lain? Tapi Wu Yun tidak segera meninggalkan tempat ini. Berbalik dan melihat sekeliling, saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara alam dewa ini dan benua hutan belantara. Hanya saja beberapa pemandangan terlihat lebih misterius dan megah. Tentu saja ada juga bau aneh di udara. Wu Yun tidak bisa menafsirkan nafas jenis ini, tapi dia bisa merasakannya. Nafas jenis ini sangat kuat. Ini seharusnya menjadi kekuatan hukum di alam ketuhanan. Di saat yang sama, Wu Yun juga bisa merasakan energi misterius yang mengelilinginya saat ini. Seharusnya inilah yang dikatakan Dewa Pencipta, kekuatan hukum ruang dan waktu yang melindunginya dari kehancuran oleh kekuatan hukum wilayah ketuhanan. Setelah menenangkan diri, Wu Yun mulai memikirkan cara selanjutnya. Menurut lonceng penciptaan ilahi, kekuatan hukum ruang dan waktu tidak akan bertahan lama. Ia hanya dapat melindunginya untuk jangka waktu tertentu, yaitu jika ia tidak menemukan cara untuk melawan kekuatan hukum alam ketuhanan sebelum kekuatan hukum ruang dan waktu menghilang. Jika dia tidak kembali ke benua belantara dengan kekuatan hukum ruang dan waktu, dia mungkin akan mati. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk melawan kekuatan hukum alam ilahi. Namun meski kata-katanya sederhana, Wu Yun tidak memiliki kerabat di alam dewa ini, jadi di mana dia bisa menemukan solusinya. Belum lagi tanpa pendamping, dia bahkan tanpa tujuan. Dia dikirim melalui terowongan ruang waktu secara misterius. Tentu saja, selain mencari cara untuk melawan kekuatan hukum alam ketuhanan, Wu Yun juga punya tujuan lain, yaitu menemukan Luo Yao. Dia bahkan ingin bertemu Luo Yao sekarang. Namun, alam ilahi sangat besar, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin tidak dapat mencapai akhir alam ilahi dalam 10 tahun. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, jadi bagaimana dia bisa menemukan Luo Yao? Paling tidak, dia harus yakin dengan keberadaannya sekarang. Kemudian, tunggu kesempatan untuk mencari tahu keberadaan keluarga Luo di alam ilahi. Ledakan. Saat Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari depan. Beberapa puncak lagi yang menjulang tinggi ke awan hancur berkeping-keping. Kekuatan orang-orang dari alam dewa sungguh menakutkan. Bahkan Wu Yun, yang berada ribuan mil jauhnya, terkena dampaknya lagi. Dampak energinya terhuyung beberapa kali dan hampir jatuh. Saat dia berdiri tegak, dia melihat bahwa dua orang dalam pertempuran itu sepertinya memiliki pemenang. Dengarkan saja ledakannya. Salah satunya terpaksa mundur lebih dari 100 meter. Pada saat yang sama, telapak tangan lain diterapkan, dan pria itu langsung terlempar ke tanah. Sepertinya dia terluka parah. Wu Yun bersembunyi jauh, berpikir bahwa pria ini mungkin tidak akan selamat. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dia mendengar suara pemenang. Luo Chen, dunia kecil yang luas ini milik keluarga Suanyuan saya. Saya, Suanyuan Ji, memperingatkan Anda terakhir kali, tetapi Anda berani ikut campur kali ini. Maka perang ini akan dimulai dengan kematian Anda. Luo Chen, Paman Chen, Wu Yun hampir berseru. Dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang dia mendengar Suanyuan Ji mengumumkan nama Luo Chen. Benar saja, Wu Yun mulai merasakan aura yang memancar dari pria yang jatuh itu, dan ternyata aura itu familiar. Ya, orang itu adalah Paman Chen. Wu Yun mengertakkan gigi lagi dan membenarkan. Pada saat yang sama, Suanyuan Ji terlihat memegang bola cahaya di tangannya dan berkata dengan dingin, Luo Chen, saya benar-benar mengagumi keberanian dan kesetiaan Anda. Sayang sekali Anda tidak bekerja untuk keluarga Luo. Kalau begitu orang ini ingin membunuh Paman Chen. Wu Yun memperhatikan setiap gerakan di depannya. Luo Chen terlihat berjuang di tanah, dia pasti berusaha untuk bangkit. Tapi dia terluka terlalu parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tidak, aku tidak bisa begitu saja melihat Paman Chen dibunuh. Persetan, tidak peduli, mati saja. Wu Yun mengertakkan gigi, seolah dia mempertaruhkan nyawanya. Mungkin dia tahu bahwa dia mungkin tidak banyak berguna, bahkan tidak berguna. Namun, dia tidak boleh duduk diam dan menyaksikan Paman Chen dibunuh. Saat berikutnya, Wu Yun terlihat terbang. Dia berteriak keras, berhenti, siapa yang berani menyakiti Paman Chen saya? Teriakan keras ini segera membuat Suanyuan Ji menoleh.
Dia terkejut pada awalnya, mengira itu adalah seseorang dari keluarga Luo. Namun saat dia mengenali identitas Wu Yun, terkejut, apakah kamu manusia? Melihat wajahnya, dia jelas sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa manusia bisa muncul di sini. Namun tak lama kemudian dia melihat sesuatu yang aneh pada Wu Yun. Berkata, ternyata itu adalah kekuatan hukum ruang dan waktu. Anda datang ke sini dalam terowongan ruang dan waktu. Orang-orang dari dunia fana berani datang ke wilayah ketuhanan saya untuk bertindak sembarangan dan mencari kematian. Luo Chen di tanah juga langsung mengenali Wu Yun. Tidak ada keraguan bahwa dia bahkan lebih ngeri daripada Suan Yuanji. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah menyangka akan bertemu Wu Yun di sini. Wu Yun tidak ragu sama sekali, dia sudah siap. Jepit tangan dengan cepat menggunakan tangan Anda. Dia meraung dengan marah, teknik petir. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dilakukan Wu Yun saat ini. Itu juga merupakan metode paling ampuh yang diajarkan kepadanya oleh Dewa Perang. Mungkin kemampuannya terlalu lemah. Di depan orang dari alam dewa ini, teknik menggambar guntur tidak berpengaruh sama sekali. Namun Wu Yun tetap tidak ragu-ragu. Namun, saat Suan Yuanji mendengar 3 kata, teknik petir, ekspresi mengejek di wajahnya menghilang seketika. Sepertinya 3 kata, tinggalkan Thunder Jue, membuatnya merasa tabu. Dan ketika dia melihat guntur bergulung di langit di atas kehampaan. Saat ketika guntur ungu melonjak. Bahkan ekspresinya pun berubah. Boom, boom, boom. Wu Yun mencoba yang terbaik untuk meledakkan 6 petir berturut-turut. Suan Yuanji tidak mengelak. Tapi dia tidak melawan, dia hanya berdiri diam, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Biarkan guntur ungu menyapu tubuhnya. Meskipun kekuatan teknik menggambar guntur sangat kuat, budidaya Wu Yun masih terlalu lemah. 6 petir menyambar Suan Yuanji, tidak mampu melukainya sama sekali. Namun ketika Wu Yun ingin menggunakan petir ke-7, dia tidak dapat menggunakannya karena kurangnya energi spiritual. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jika dia berada di benua hutan belantara, batasnya pasti lebih dari 6 petir. Tapi di alam dewa ini, 6 guntur sudah menjadi batas kemampuannya. Saya merasa kaki saya lemah, dan serangan balik di tubuh saya meledak. Seteguk darah muncrat dari mulutnya, dia terhuyung dan hampir jatuh. Wu Yun, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu ada di sini? Paman Chen berdiri dan terhuyung ke arah Wu Yun. Saya baik-baik saja, Paman Chen. Ceritanya panjang. Mari kita cari cara untuk menghadapi orang ini dulu. Wu Yun Qiang berdiri teguh. Meskipun serangan balik dari teknik segel petir telah menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya, dia masih berhasil bertahan dan tidak terjatuh. Kamu pergi dulu, aku akan menghentikannya. Luo Chen mendorong Wu Yun menjauh dan berkata dengan cepat, ini adalah ramalan dari keluarga Luoku. Bawalah ini bersamamu dan pergi ke keluarga Luo untuk mencari seseorang yang memberitahuku bahwa aku dalam masalah. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Luo Chen menyampaikan lokasi keluarga Luo ke pikiran Wu Yun.